misalkan 124, kemudian namanya misalkan Wati, jenis kelaminnya perempuan, kelasnya misalkan kelas 6, tempat lahirnya misalkan Semarang, tanggal lahirnya ini hanya misalkan saja, hanya contoh, 4 Mei 2009 misalkan, alamatnya misalkan Jalan Raden Intan 2 misalkan, RT 03 RW 04 misalkan. Oke, coba kita enter. Selanjutnya coba kita simpan. Oke, ini sudah muncul info save data. Data Anda sudah berhasil disimpan sesuai yang kita buat tadi. Kita klik OK. Clear, ini sudah clear, datanya sudah bersih ketika simpan data, dan selnya yang aktif langsung di NIS. Selanjutnya coba kita klik tampilkan. Oke, sudah tampil, nomornya sudah otomatis. Ketika ada data yang masuk bisa langsung ada garisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dedi Agung Mustafa di Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat data dengan VBA makro. Ini sebagai contoh, ada input data siswa. Di sini ada NIS, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Dimana di data ini nanti ketika di input, nanti datanya kita akan masukkan di set data di sini, di NIS, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat sesuai yang ada di set input tadi. Saya nanti menguraikan bagaimana cara memindahkan data ini yang ada di set input ke set data yang ada di sini dengan menggunakan makro VBA. Jadi ikuti terus video ini hingga selesai sehingga sobat Exceler yang ingin membuat input data dengan menggunakan makro VBA dapat mengikutinya dengan benar. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Sebelum kita masukkan script untuk input datanya, terlebih dahulu kita rubah Excel ini menjadi Excel makro agar VBA nya dapat bekerja. Karena ini masih Excel workbook, kita rubah terlebih dahulu, termasuk di file, selanjutnya save as, selanjutnya kita tentukan tempatnya, misalkan namanya tetap sama, ekstensinya kita rubah menjadi Excel Macro Enable Workbook atau Excel Binary Workbook. Kita rubah di Excel Makro saja agar nanti makronya atau VBA nya dapat bekerja dengan baik. Kita klik Excel Macro Enable Workbook, selanjutnya kita save. Selanjutnya kita tutup yang ini, yang ada tanda serunya. Yang ini bisa kita hapus saja. Selanjutnya kita buka kembali. Selanjutnya, agar mempermudah kita untuk membuat jenis kelamin dan kelas, saya sudah siapkan di sini untuk kelasnya, dan di sini untuk jenis kelaminnya. Untuk tabel bantuan nanti kita buat dalam bentuk list. Oke, kita buat dulu untuk jenis kelaminnya. Kita klik di sini. Selanjutnya silakan sobat Excel masuk di data, selanjutnya data validasi, selanjutnya klik list, selanjutnya kita klik yang ini, selanjutnya kita klik untuk jenis kelamin, ini jenis kelamin, kita blok, selanjutnya kita hidupkan lagi, kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah ada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya untuk kelas sama, masuk ke data validasi, kita klik list, selanjutnya bisa kita klik di sini, kemudian kelasnya ini kita blok, selanjutnya klik OK. Ini sudah ada kelasnya. Oke, selanjutnya coba nanti kita input, kita hapus dulu.
Selanjutnya, agar data yang kita masukkan ini nanti bisa masuk ke dalam set data sini, kita harus tambahkan satu script. Namun sebelum itu, ini kita sembunyikan saja dulu. Kita klik sini. Selanjutnya silahkan tekan tombol Ctrl, Shift, dan tanda panah ke bawah. Selanjutnya klik kanan kemudian hide. Oke, sudah sembunyi. Kita akan buat satu button. Silahkan sahabat Exceler klik developer. Jika di laptop sobat belum muncul tab developer, silahkan klik di bagian atas ini atau di bagian file sama saja. Selanjutnya more command, selanjutnya customize ribbon, selanjutnya checklist di bagian developer, selanjutnya klik OK. Maka nanti akan muncul tab developer. Selanjutnya pada bagian tab developer, pada bagian insert, kita akan buat command button untuk activate control. Kita klik, selanjutnya kita drag. Oke, selanjutnya bisa klik kanan, selanjutnya properties, atau bisa langsung ke properties. Untuk kita atur namanya, misalnya untuk name-nya misalkan cmd simpan misalkan. Selanjutnya untuk captionnya misalkan namanya simpan data misalkan. Kemudian jenis hurufnya misalkan menggunakan toma, besarnya 14, besarnya 12, bold. Oke, selanjutnya untuk warna backgroundnya mungkin pakai warna merah, warna tulisannya misalkan warna kuning. Oke, ini namanya CMD button. Oke, selanjutnya kita klik dua kali pada bagian simpan data untuk masuk ke VB-nya. Kita klik dua kali, maka akan muncul di sini private sub CMD simpan underscore klik dan end sub. Kemudian agar data yang kita input di set input nanti muncul, kita akan buat deklarasi dulu. Kita deklarasikan misalkan dim hero as long itu jenis datanya panjang, dia memanjang. Selanjutnya dim misalkan ws itu sebagai worksheet. Selanjutnya set ws misalkan sama dengan worksheet pakai S. Kita akan masukkan datanya di set data sini. Kita beri namanya. Kita beri nama datanya agar masuk di dalam situ, yaitu data. Jika nanti sobat input di data menggunakan nama lain, silahkan ketik sesuai namanya. Selanjutnya hero sama dengan ws dot sales, ini sales. Selanjutnya buka kurung rows count, misalkan banyak data yang akan turun ke bawah di set data sini, sebanyak berapa yang kita mau. Misalkan saya buat 5 saja, kurung, kemudian spasi dan underscore, selanjutnya enter, selanjutnya dot end excel up kurung dot offset kurung ini 1 dan 0 tutup kurung dot row. Selanjutnya data yang akan kita input di sini, di data input di sini, sobat bisa perhatikan di sini berada di E5, dimulai dari E5, E7, E9, E11, E13, E15 dan E17. Jika sobat nanti buat di sel yang berbeda, maka nanti akan berbeda. Oleh karena itu nanti kita inputkan di dalam VB sini.
yaitu tadi kita sudah deklarasikan ws dot cell di row, dia ada di sel ketiga. Ini kita lihat di sini, ini saya sudah beri nomor, ini 1 2 3, karena di sini kita mulai dari niche, niche di sini ada urutan ketiga. Nanti nomornya biar kita buat secara otomatis saja, dimulai dari 3 untuk masukkan niche sesuai dengan di input di sini, dimulai dari niche, dan niche di sini ada di kolom ketiga. Maka kita tuliskan di sini 3 kolom ketiga tutup kurung dot value, selanjutnya sama dengan dia tadi ada di ring E5, ini ada di E5, ini dimulai dari E5 niche tadi, kemudian E7, E9 sampai dengan E17. Baik, ini E5. Selanjutnya kita copy saja ini, kita copy, paste. Ini tadi ada di set 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Kita masukkan 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Oke, ini kita hapus. Oke, selanjutnya coba kita simpan, kita kembali. Selanjutnya pada bagian di bawahnya kita nanti bisa tampilkan untuk datanya. Kita bisa buat dengan menggunakan rectangle, misalkan ini. Selanjutnya text box, misalkan tampilkan data, misalkan kita buat ke tengah, sama kita buat toma 12 tebal, mungkin warna biru. Selanjutnya kita buat hyperlink, klik kanan, selanjutnya link, kita klik paste dokumen, kita klik di data, selanjutnya klik OK. Oke, ini kalau kita masuk di sini langsung masuk. Kita buat di sini sama untuk kembali, misalkan input, misalkan tengah toma 12 tebal. Selanjutnya kita atur mungkin warna biru, dan kita buat link ke input, kemudian klik OK. Oke, sudah bisa masuk. Selanjutnya agar data nanti yang kita input bisa langsung lompat ke sebelah, kalau ini kita enter, dia masuk ke sebelah ini, ke bawah ini, dia tidak langsung ke bawahnya. Kita akan kunci dulu. Ini kita kira blok, kita klik format. Di sini posisi masih lock cell, artinya semua sel dalam keadaan terkunci. Kita buka dahulu di blok, kemudian tekan Ctrl, blok yang akan kita buka saja. Kemudian untuk ini juga dibuka, karena ini tadi ada hyperlinknya, kita buka juga. Jika ini ikut terkunci, maka hyperlinknya nanti tidak bisa aktif karena selnya terkunci. Selanjutnya kita klik, kita buka, selanjutnya kita beri password. Ini boleh di checklist atau tidak, saya biasanya kita checklist karena tadi menggunakan hyperlink. Kita checklist juga untuk hyperlinknya, ini insert hyperlink, kita checklist, kita beri password misalkan 1, 2, 3 yang mudah saja. Ini kita hilangkan. Oke, selanjutnya kita rubah dulu. Ini untuk sel aeronya di data sini, karena niche dimulai dari kolom ketiga 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9. Kita rubah dahulu agar nanti datanya bisa masuk.
ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, coba kita simpan. Coba kita kembali. Misalkan 1, 2, 3. Misalkan namanya Ari. Misalkan jenis kelaminnya laki-laki. Kelasnya misalkan kelas 5. Tempat lahirnya misalkan Wonosobo. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 12 Desember 2007 misalkan. Selanjutnya alamatnya misalkan Jalan Kenanga, misalkan RT 01 RW 02 misalkan. Kemudian enter. Coba kita simpan data. Jika kita mau gunakan simpan data, jika tadi posisinya ini menyala, kita matikan dulu agar bisa digunakan. Coba kita klik simpan data. Coba kita klik tampilkan. Oke, sudah masuk. Ini tanggal lahir kita rubah dulu. Kita blok, kemudian kita rubah menjadi tanggal. Oke, selanjutnya supaya ini nanti ada garisnya secara otomatis, kita blok dulu. Selanjutnya silakan sobat masuk di conditional formatting, new rule, use a formula determine. Selanjutnya kita tuliskan di sini sama dengan, kita mulai dari niche tadi, kita klik niche, kemudian ini kita hilangkan satu, yang kita kunci hanya kolomnya saja, kolom C. Selanjutnya tidak sama dengan tanda petik. Selanjutnya format, kita buat bordernya, border tanda kotak, kemudian klik OK. Selanjutnya OK. Maka nanti akan ada, setiap ada data masuk maka nanti akan membuat garis sendiri. Untuk nomornya kita buat otomatis menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, kita klik di sini, kemudian sama dengan tanda petik, titik koma, tanda petik, titik koma, 1, misalnya tutup kurung, kemudian enter. Ini kita tarik saja ke bawah sebagai contoh saja, kemudian tinggal ini dirubah menjadi 2, yang ini menjadi 3, dan seterusnya sampai dengan nanti selesai. Oke, misalnya sampai 6 saja. Kita simpan. Selanjutnya kita kembali. Ini ketika data kita input, dia tidak langsung hilang, tidak langsung bersih, maka kita perlu bersihkan. Kita kembali masuk ke tab developer. Kita tambahkan script, yaitu ini kita copy saja, ring 5 sampai dengan 17 ini kita copy saja. Ini untuk clearkan data, kita copy, nanti tinggal kita rubah saja. Oke, ini kita rubah menjadi 7 sesuai dengan di set input tadi. 9, 11, 13, 15, dan 17. Kemudian kita tambahkan di sini, yaitu sama dengan tanda petik. Begitu saja. Cuma kita tambahkan ini saja. Kita copy paste saja. Maka nanti datanya langsung clear, langsung bersih. Selanjutnya kita buat sekalian agar ketika data bersih kemudian langsung kembali ke sini, kembali ke niche ulang lagi, kita fokuskan di sini, kita tambah lagi scriptnya, yaitu kita copy saja ini. Untuk ring E5 ini dihapus, yaitu dot select,
kita seleksi. Selanjutnya, jika tadi kita input belum ada pesan, kita juga bisa buat pesan bahwa data sudah disimpan. Kita tambahkan script di sini, yaitu application dot active workbook. Ini active workbook. Selanjutnya dot save. Selanjutnya kita buat pesan di sini, msgbox tanda petik, misalkan data Anda sudah berhasil disimpan, misalkan tanda petik, kemudian kita buat VB-nya, kita buat VB informasi saja sebagai informasi, misalkan info save data, misalkan tanda petik. Oke, ini sudah selesai. Coba kita simpan, kita kembali, coba kita input kembali ya, misalkan 124, kemudian namanya misalkan Wati, jenis kelaminnya perempuan, kelasnya misalkan kelas 6, tempat lahirnya misalkan Semarang, tanggal lahirnya ini hanya misalkan saja, contoh 4 Mei 2009 misalkan, alamatnya misalkan Jalan Raden Intan 2 misalkan, RT 03 RW 04 misalkan. Oke, coba kita enter. Selanjutnya coba kita simpan. Oke, ini sudah muncul info save data. Data Anda sudah berhasil disimpan sesuai yang kita buat tadi. Kita klik OK. Clear, ini sudah clear, datanya sudah bersih ketika simpan data, dan selnya yang aktif langsung di NIS. Selanjutnya coba kita klik tampilkan. Oke, sudah tampil, nomornya sudah otomatis. Ketika ada data yang masuk bisa langsung ada garisnya. Ini kita bisa hapus. Kita coba sekali lagi. Misalkan 103, namanya misalkan Darwin, jenis kelaminnya misalkan laki-laki, kelasnya misalkan kelas 4, tanggal lahirnya misalkan Fakfak, tanggal lahirnya misalkan 12 September 2008, misalkan Jalan Kenanga RT 04 RW 01 misalkan. Kita klik enter, kemudian coba kita simpan. Oke, data sudah tersimpan dan sudah clear. Kita klik OK, coba kita tampilkan. Oke, sudah masuk. Baik, mungkin saja tutorial kali ini disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Exceler. Jika sahabat merasa telah bermanfaat untuk mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan bunyi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.